Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث بأقوى الدلائل وعلى آله وأصحابه المتوسلين بأعظم الوسائل ما جرى البحث بين المجيب والسائل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, membimbing manusia dengan sebaik-baik bimbingan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dengan beliaulah kita mengenal cahaya, kita mengetahui bagaimana itu keindahan. Karena dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui bagaimana cara kita bisa bersikap dengan baik, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu itu benar atau salah. Semoga senantiasa selawat kepada beliau selalu mengalir sampai yaumul qiyamah. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada majlis yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kesehatan. Dua nikmat yang senantiasa harus kita syukuri, harus kita senantiasa mengatakan alhamdulillah atas dua nikmat ini. Kita bisa berkumpul di majlis ilmu, yang dimana majlis ilmu ini dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan taman surga. Dalam hadis beliau yang dimana ungkapan beliau dikomentasikan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau baginda Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melintasi taman-taman surga, maka jangan sampai kalian itu pergi, jangan sampai kalian itu cuek, jangan sampai kalian itu tidak menghiraukannya. Tapi baginda Nabi mengatakan farta'u, diam, nikmati keindahannya. Ya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala hilakuz zikri, yang namanya taman-taman surga adalah hilakuz zikri, lingkaran di mana di sana diingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita ajaran Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keindahan akhlaknya. Begitu indah tutur katanya. Perbuatan beliau yang senantiasa konsekuen dengan ucapannya. Sampai-sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang begitu agung dan mulianya. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kita kepeng, tidak meninggalkan kita dinar, dirham, emas dan perak. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita sebuah taman yang begitu indah bagi mereka yang merenungkannya, yaitu berupa majlis ilmu. Oleh karena itu alhamdulillah kita lagi berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu ini adalah tempat di mana ilmu-ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dialirkan. Dan dengan kita meminum air ilmu ini, maka dengan itu kita akan memiliki kekuatan untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya solusi, satu-satunya energi untuk kita bisa menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu. Beliau mengatakan,
likulli syai'in tariq wa tariqul jannati al-ilm. Semua itu punya jalannya, semua punya solusinya, dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Dan dengan kita juga berilmu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji baginda Nabi di dalam hadis mulia beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalur ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu ilmu, ya. Salah satu literatur keislaman, ya, yaitu menggunakan kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah, karya seorang ulama dari Yaman, ya. Beliau ini bernama Syekhul Alim Abu Abdul Mu'ti Syekh Al-Alim Al-Allamah Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami, ya. Ini banyak sekali yang mensyarahkan kitab ini, menunjukkan kebarokahan kitab ini. Di antaranya adalah Kashifatus Saja karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ada juga namanya Ghayatul Muna. Ada juga namanya Manarul Huda, Masya Allah, ya. Ini menandakan bahwa kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab yang penuh dengan kebarokahannya. Jadi Syekh Salim bin Sumair ini, ya, adalah orang Hadramaut, Yaman. Beliau suka sekali melalang buana ke sana ke sini, ya. Kemudian beliau mengakhiri hidupnya di negeri kita tercinta, ya, tanah air Nusantara, tepatnya di Betawi, di daerah Jawa sana, ya, Betawi. Lalu kemudian beliau ini adalah seorang ulama yang hadir di abad ke-13, ya. Beliau mengajarkan ilmu, mendedikasikan ilmunya di abad ke-13. Menulis karya ini di abad 13. Jadi kalau kita menganut pandangan seorang profesor bernama Profesor Dr. Ali Jum'ah tentang peninggalan atau kitab-kitab yang dijadikan sebagai kitab turos, itu harus melalui beberapa abad. Karena turos itu beliau definisikan, ya, at-turas natajul fikril bashari al-muslim abral qurun. Ya, namanya turas itu adalah produksi pemikiran manusia muslim sepanjang abad. Ya, itu yang telah melewati beberapa abad. Namun di sana ada di dalam kitab beliau melanjutkan bahwasanya di dalam undang-undang arkeolog Mesir, ya. Jadi dikatakan sesuatu itu adalah peninggalan ketika dia telah melewati satu abad. Nah, kalau kita melihat pandangan ini, maka kitab Safinatun Najah yang dimana pengarangnya, ya, itu hidup di abad 13, sementara kita sekarang sudah masuk di abad 14, artinya kita ini lagi mengkaji turos. Karena kitab itu ada kitab kontemporer dan ada kitab turos. Nah, kalau kontemporer artinya masih di era-era kita, begitu, yang sezaman dengan abad kita. Nah, ini turos ini sudah termasuk peninggalan para ulama-ulama, dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitab beliau ini, alhamdulillah. Dan mari sebelum kita membaca karya beliau, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Tuan Muallif. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan menghapus segala khilaf dan salahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kebiasaan ulama ya dalam menulis karya beliau biasanya para ulama itu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak sekali ya para ulama mengomentari kebiasaan ini ternyata kembali kepada apa? Kembali ke beberapa alasan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim ya, pengarang mengawali kitabnya karena mengikuti Al-Qur'an di dalam penulisannya, yaitu Al-Quran ini ditulis ya di dalam mushaf yang mana diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, juga biasanya ketika menulis surat-surat beliau ya, ketika contohnya seperti surat ke Hiraqlah Ar-Rum ya, seorang kaisar di Romawi, beliau ketika menulis suratnya beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ungkapan pertama, ungkapan awal dari surat beliau. Dan juga ada hadis yang mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi setiap ya, program, setiap hal yang ditinjau diperhatikan oleh syariat tidak dimulai, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Dia itu terputus. Sebagian riwayat mengatakan abtar, buntung. Dan sebagian riwayat lagi ajzam, ya. Ajzam itu berpenyakitan, ya. Jadi juzam itu adalah penyakit kulit. Nah, ini semua para ahli hadis ya biasanya memaknainya hadis ini bahwa mereka yang tidak memulai sesuatu yang ditinjau di dalam agama itu sedikit barokahnya ya, qalilun barakah. Nah, lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim ya, ini di dalam kita mengucapkannya itu memiliki hukum. Jadi yang pertama hukumnya itu adalah wajib, dan ini terjadi ketika kita melaksanakan sholat dan membaca surah Al-Fatihah, karena Bismillahirrahmanirrahim di dalam mazhab Asy-Syafi'i ya, yang dimana sekarang juga kita akan mengkaji mazhab Asy-Syafi'i ya, Bismillah ini merupakan ayat dari Al-Fatihah. Ketika kita tidak membacanya, maka sholat kita tidak sah. Lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya sunnah ya, ketika kita mengerjakan sesuatu yang dimana syariat itu menganjurkannya. Di antaranya ketika kita menuntut ilmu, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau berzikir, Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kita dianjurkan dan hukumnya sunnah. Lalu yang selanjutnya hukumnya itu makruh. Ya. Makruh contohnya ya, ketika kita melaksanakan sesuatu yang makruh, kita baca Bismillah. Nah ini ya hukumnya makruh dia. Contohnya adalah misalkan ketika kita mau misalkan kalau kita mengambil pandangan bahwa rokok itu hukum dasarnya adalah makruh, ketika kita merokok ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu lebih baik ditinggalkan ya, makruh karena hukum membaca bismillah pada saat demikian. Atau ketika kita lagi mencabut bulu ketiak, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini juga termasuk makruh hukumnya membaca bismillah dalam hal demikian. Lalu kemudian ada hukumnya haram. Jadi bismillah ini sekalipun baik, tapi ketika dia itu dalam situasi tertentu ternyata bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Contohnya adalah ketika kita mengerjakan hal yang diharamkan karena memang zatnya itu haram. Contohnya adalah ketika kita minum khamar tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sana itu ya para ulama menghukumi membaca bismillah adalah haram. Ya jadi juga ya ada juga yang mengatakan bahwa hukum bismillah ini ada yang mubah ya begitu ya. Sekalipun di sini ada perdebatan ulama, karena ada yang ulama mengatakan kalau mubah tidak ada untuk bismillah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan hukum mubah itu, hukum bismillah dibaca itu ada mubah. Contohnya adalah ketika kita memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Misalkan kita mau pindahkan buku,
buku kerak atau kemana begitu, dan kita membaca bismillah di sana, itu hukumnya mubah kata para ulama. Nah, itu terkait tentang bismillah ya. Lalu kemudian beliau melanjutkan alhamdulillahirabbil alamin. Beliau melanjutkan dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdu ini segala puji. Kata-kata segala itu berasal dari alif lam yang ada di kata hamdun ya. Dan ini dikatakan oleh para nahu ini merupakan alif lam istighraqil jinsi. Jadi semua jenis pujian itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan lamnya itu di sini ya lillah, lamnya itu dikatakan juga lam lil ikhtisas, artinya pujian itu semuanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabbi artinya malik atau pengatur alam semesta ya, raja atau penguasa alam semesta atau pengatur alam semesta. Dan alamin ini biasanya dikatakan oleh para ulama mencakup 3 hal, karena alam ini ya adalah alamin ini isim jamak liman yakil. Jadi isim jamak diperuntukkan untuk yang berakal, dan yang berakal alam ini ya alam masih wallah. Jadi alam ini selain Allah Subhanahu wa taala, tapi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berakal ini ada 3. Yang pertama adalah al-ins, manusia, yang kedua al-jin, yang ketiga al-malaikah. Jadi diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Lalu kemudian beliau melanjutkan dengan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara dunia beliau juga agamanya. Kita senantiasa harus mencontohi begitu ya, mencontohi beliau ketika mau melaksanakan apapun, khususnya ketika beliau mengarang kitab, beliau minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan penulisan kitabnya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya adalah suatu kewajiban kita bagi orang yang Islam ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah, malaikat ya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sudah sepatutnya kita bangga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sepatutnya kita mengirimkan risalah cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dari Allah itu adalah berbentuk rahmat ya, berbentuk rahmat ya, berbentuk rahmat. Sementara salawat dari malaikat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah untuk mengangkat derajat beliau ya, untuk mengangkat derajat beliau. Dan kemudian salawat dari kita ya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa doa ya, berupa doa. Nah, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lalu kemudian beliau bersalawat pula kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita boleh katakan ada 2 ya. Kenapa demikian? Ya, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keluarga dari segi nasab dan juga punya keluarga dari segi keilmuan. Karena kata ulama ya, al-ilmu rahimun baina ahli. Jadi al-ilmu itu ya, itu adalah memiliki hubungan darah dengan satu ahli ilmu dengan lainnya, begitu. Nah, adapun terkait nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini ahlul bait beliau ya, itu adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi maksud di dalam ayat ini ahlul bait ya adalah Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Ini mereka ya, beliau-beliau inilah yang disebut dengan ahlul kisah, ahlul bait.
Lalu kemudian ya beliau-beliau ini ya Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ali yaitu menghasilkan Hasan dan Husain, memiliki keturunan Hasan dan Husain, dan Hasan dan Husain ini memiliki keturunan dan akan dijaga keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Akhir zaman. Wa sahbihi ajma'in, dan sahabat-sahabat beliau semua. Jadi sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ya. Dan sahabat itu artinya adalah orang yang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa imannya sampai meninggal dunia. Itu dinamakan sahabat. Ya, kalau orang yang bertemu dengan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu namanya tabi'in. Kalau bertemu dengan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setelah baginda meninggal ya, itu namanya tabi'in. Dan orang yang bertemu dengan tabi'in disebut tabi'in. Nah, begitu. Dan kitab yang kita kaji ya itu adalah bermazhab Syafi'i. Nah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i ini beliau hidup di era akhir abad pertama dan awal abad akhir abad kedua dan awal abad ketiga. Artinya Imam Syafi'i salaf. Karena berdasarkan periodisasi masa versi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 zaman yang merupakan zaman terbaik. Beliau mengatakan khairul qurun qarni. Baik abad, baik era adalah eraku. Tsummal ladzina yalunahu. Kemudian era selanjutnya setelah aku, setelah eraku, kata baginda Nabi SAW. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian setelah orang yang berada setelah eraku. Nah, ini adalah era emas, era terbaik, dan ini kita sebut dengan salaf. Sementara setelah abad demikian itu disebut dengan khalaf. Ada namanya salaf, ada namanya khalaf. Dan kita di dalam bermazhab fikih ya, itu kita mengikuti Imam Syafi'i, artinya kita mengikuti paham salafun salih. Naam, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ini menandakan ungkapan demikian akan keikhlasan. Jadi ungkapan ini menandakan keikhlasan ya Syekh Salim bin Sumair dalam menulis karyanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami khamsah. Di rukun Islam ya itu ada 5. Ini pembahasan pertama, kita berbicara mengenai tentang rukun Islam. Beliau mengatakan bahwa rukun Islam itu yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi rukun pertama Islam itu adalah syahadah. Syahadah itu artinya di sini tayakun ya, yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengucapkan syahadat ini menyebabkan orang diberlakukannya hukum agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bersyahadat ya, dia itu disolatkan. Dengan dia bersyahadat dia dikafankan. Dengan dia bersyahadat dia diberlakukan hukum-hukum yang lain. Jadi dia mukmin ya, mukmin secara zahirnya sehingga diberlakukan hukum zahirnya. Jadi kalau ada orang yang meninggal ya di dalam keadaan iman tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan keadaan-keadaan tertentu ya, dia mukmin indallah. Dia itu beriman tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia itu ya enggan untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya, nah ini bermasalah begitu. Nah, wa iqamus shalah, dan selanjutnya ya mendirikan salat. Rukun Islam yang kedua mendirikan salat, dan salat ini ya
adalah tiang agama. Sholat ini tiang agama, karena kalau orang itu sholat, dia pada hakikatnya lagi melaksanakan semua apa yang ada di dalam rukun Islam ini. Makanya kalau orang itu tidak sholat atau enggan mau melaksanakan sholat, maka dia pada hakikatnya lagi meruntuhkan keislamannya, lagi meruntuhkan Islamnya, begitu ya. Lagi meruntuhkan Islamnya. Apalagi kalau berbahayanya, kalau dia itu mengingkari kewajiban sholat ini, bisa wal-iyazubillah ya, keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih malas-malas, masih dianggap Islam ya. Masih dianggap Islam. Tapi kalau dia sampai mengingkari, ini berbahaya. Dan kemudian dalam sejarah Islam ya, bahwa sholat ini adalah yang kita diwajibkan ya, yang kita diwajibkan yaitu sholat 5 waktu. Pertama kalinya kita diwajibkan itu adalah melaksanakan sholat subuh, baru kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Namun dalam pelaksanaannya dikerjakan pertama oleh baginda Nabi adalah sholat zuhur, karena baginda Nabi SAW ketika turun dari Isra dan Mi'raj beliau tidak mengetahui tata cara untuk melaksanakan sholat, dan itu diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam setelah selesai waktu subuh, sehingga sholat zuhurlah yang pertama, dan dinamakan sholat zuhur karena itulah sholat pertama yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan zuhur itu artinya ya pertama muncul, ya muncul jelas terang gitu. Wa ita'uz zakah, dan selanjutnya rukun Islam selanjutnya yaitu ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ya, zakat ini ya di dalam Islam ada dua, ada zakat fitrah ya, atau zakat badan, dan yang kedua zakat mal. Nah, namun perlu diketahui bahwasanya Syekh Salim bin Sumair ya, di dalam matan beliau hanya menulis Safinatun Najah sampai bab ini, sampai bab zakat. Ya, sampai bab zakat. Sampai bab zakat di dalam penulisan kitab beliau. Namun Syekh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tulisan beliau menambah dengan materi puasa ya, materi puasa. Tapi kalau kita lihat dari karangannya Syekh Salim Bahairi ya, beliau menulis sampai bab haji. Jadi matan ini saling melengkapi begitu ya, saling melengkapi. Nah, dan rukun Islam yang ketiga yaitu ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan ya. Jadi shaum Ramadan ini adalah idhafah zarfiyah. Jadi ada tersimpan makna fi di dalam susunan idhafah ini. Shaum fi syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan ya, puasa pada bulan Ramadan. Ya, ini puasa menahan diri dengan cara tertentu, dengan niat tertentu sampai masa tertentu begitu ya. Ramadan. Nah, lalu kemudian wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Selanjutnya adalah berhaji. Ini bisa dibaca hajju, bisa juga dibaca hijju. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, berhaji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan haji. Dan insyaallah pembahasan ini yang nantinya akan kita kaji di dalam kitab Safinatun Najah karya seorang ulama dari Hadramaut yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan Safinatun Najah di waktu selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat dan kualitas ibadah kita karena kita mengamalkan suatu amalan dengan ilmu yang telah ditorehkan oleh para ulama. Al-Fatihah. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.